Melalui program perhutanan sosial yang bersinergi dengan program IAD Lanskap Kayan dalam membangun komoditas tingkat pedesaan, masyarakat pemegang izin perhutanan sosial pada Desa Antutan berharap dapat mengembangkan komoditi kakao bukan hanya pemasaran buahnya, namun juga pemasaran dalam bentuk lain seperti coklat batang yang bersifat kontinu. Wujudkan dukungan bertentangan itu tentu pertama kita lihat potensi yang ada, mana potensi lahan kita sebenarnya, baik kawasan yang ada banyak tidur dengan program kemudian bulan ini kemudian tangan itu kemudian ada peraturan yang sangat mendukung agar pemerintah yang melakukan kehutanan menyangkut penggunaan pengelolaan perhutanan sosial yang ada. Berikut adalah komoditi unggulan yang dikembangkan di Desa Antutan melalui skema perhutanan sosial hutan desa dan HKM Simpeng Ulon Bulungon. Pada areal izin perhutanan sosial di Desa Antutan diterapkan pola tanam agroforestry, di mana pohon kakao yang menjadi tanaman pokok ditanam bersama dengan beberapa tanaman sela seperti petai, durian, lai, dan duku sebagai penaungnya. Buah yang bagus adalah buahnya yang mulus, Pak. Dahannya mulus, tidak ada keriput, tidak ada lengket di dalam buah. Cara penyemprotannya kami pakai mol, Pak, bukan pakai racun kimia ya. Nah, ini yang kami terapkan tapi berhasil, alhamdulillah. Beginilah buahnya, Pak. Dari hasil alami tanpa pupuk kimia. Di skema perhutanan sosial di Desa Antutan ada dua, itu HD yang pertama dengan luas 448 hektar, kemudian HKM itu dengan luas 188 hektar. Kami sangat bersyukur sekali, alhamdulillah, karena dari dua izin perhutanan sosial yang kami miliki, baik HD maupun HKM, saat ini pemerintah punya program, itu namanya Let's Save Kayan, kegiatannya IAD, dan mereka fokusnya ke kopi dan kakao. Jadi kami sangat tertarik dan mendukung akan kegiatan ini, apalagi saat ini Antutan menjadi salah satu atau pilot project atau demplot perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Bulungan. Perhutanan sosial di Lanskap Kayan ini perlu sinergitas dengan stakeholder yang lain, Pak. Sangat jelas, jadi perhutanan sosial yang ada di sini betul-betul perlu sinergitas antara seperti yang lain, termasuk pihak swasta maupun pemerintah. Karena kita dari kehutanan, kita sudah melegalkan dalam kawasan. Dengan adanya legalitas tersebut, kami dari kelompok tani banyak mendapat bantuan-bantuan dari pemerintah Kabupaten Bulungan, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dari NGO. Kemudian kami juga mendapat pembinaan secara melekat khususnya dari Dinas Kehutanan, dalam hal ini KPH Kabupaten Bulungan. Pemanenan buah kakao dilakukan ketika buah kakao mencapai kematangan 5-6 bulan setelah fase pembuahan. Setelah buah kakao terpilih dipetik, dilakukan sortasi dan dibuka buahnya untuk mengeluarkan biji kakao. Lalu biji-biji tersebut ditumpuk dalam kotak dan ditutup agar terjadi proses fermentasi. Ini adalah tahapan yang penting karena merupakan awal pembentukan cita rasa dari kakao. Tumpukan biji dibolak-balik secara berkala. Proses ini memakan waktu 6 hari. Kemudian biji kakao disebarkan dan dikeringkan selama 6 hari. Setelah kandungan air pada biji kakao berkurang, biji kemudian disortir berdasar ukuran dan kualitas, lalu dikemas untuk dikirim ke pabrik. Menurut Bapak, bagaimana potensi kakao di Desa Antutan ini, Pak? Apakah bisa untuk menjadi mitra untuk sebagai supplier di pabrik Bapak atau seperti apa? Hal pertama yang paling saya berkesan ya, yaitu petaninya mempunyai kompetensi yang luar biasa menurut saya. Skill dalam melakukan proses pembudidayaan, baik itu penanaman, kemudian melakukan stek samping dan pucuk, yang menurut saya sih udah level expert ya, sehingga
tinggal kita coba intervensi bagaimana proses pasca panennya bisa lebih baik seperti itu. Secara overall potensialnya menurut saya sih oke dan bisa terus dikembangkan. Kami di Brokol siap untuk bisa menyerap produk dari petani antutan besar lagi Kabupaten Bulungan untuk kita bermitra, dan kami pastikan pasarnya sehingga para petani tidak bingung ketika mereka melakukan proses panen di kebun kakao mereka. Kami harapkan bahwa apa yang kami lakukan ini merupakan bukan akhir, tetapi sebagai langkah awal ke depannya dalam melaksanakan pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam meningkatkan pendapatan, kemudian pada akhirnya juga tetap dapat menjaga kelestarian hutan seperti yang kita cita-citakan bersama.